Karena waktu itu aku berpikir bahwa jika aku membesarkan badanku gitu, nggak akan ada cowok yang suka sama aku gitu, which is itu adalah bentuk pertahananku terhadap laki-laki. Karena aku sebenarnya struggle gitu buat hidup. Ngapain sih hidup ini gitu? Kenapa gue dilahirin tapi gue dibiarkan gitu? Yang pada akhirnya mungkin karena aku nggak berani buat bunuh diri gitu kan, sempat terlintasi beberapa kali. Jadinya kalau aku membesarkan badanku kan itu kayak bom waktu ya, nanti penyakit datang, ini datang, mungkin aku akan mati dengan sendirinya gitu. Itu sih hal yang paling ekstrim gitu. Wow. Hai guys, welcome back to Matahari Channel. Di episode kali ini kita bakal ngebahas suatu tema bersama seseorang di samping saya gitu. Siapa teh namanya? Perkenalkan, saya Siti Rukoya, sering dipanggil Ukoy. Asalnya dari? Asal dari Sukabumi. Iya, kita bakal ngebahas suatu tema bareng sama Teh Ukoy. Temanya itu adalah tentang gendut. Aku mau tanya, kalau Teteh itu sekarang usianya berapa? Terus berat badan? Umur sekarang 27. Nanti Oktober itu 28. Aduh, tanya berat badan nih. Berat badanku sekarang 100, berapa kilo gitu ya. Kalau berat badan yang paling tinggi itu berapa Teh? Pernah aku nyampe 115 dan itu shock banget, guys. Wow, 115 ya. Iya. Kalau paling kecil? Paling aku sempet 70-80an di antara itu. Oh, 70 sampai 80 dan paling besar itu di 115 ya. Dan sekarang 100 kilo. Iya. Ya naik turun lah ya. Iya. Kayak cintaku padamu naik turun. Ini Teh, Teteh dari kapan sih mulai gendutnya? Aku itu waktu kecil itu kan kecil banget ya, karena sering sakit-sakitan. Itu hampir, aku inget banget, dari mulai sakit gigi sampai yang parah itu gejala bronkitis gitu. Jadi ngeluarin ingus itu warnanya itu merah gimana, merah ati gitu ya. Terus sampai dahaknya pun itu warnanya warna darah gitu. Itu yang terakhir. Terus aku nggak tahu itu dikasih obat apa, dari sana aku makin gede. Dari MTS itu makin gede ya. Naik turun lah ya. Terus yang paling signifikan itu pas kuliah gitu, karena emang gak kekontrol banget gitu. Ya hidup mahasiswa ya begitu. Mahasiswa. Ya, gaya hidupnya ya. Gaya hidupnya paling gak sehat itu sedunia. Kalau penyebab ini ya sih Teh, maksudnya gendut ini gitu, kenapa gitu? Karena kan tadi pas waktu SD itu kan kecil gitu, kemudian semakin kesini semakin membesar gitu. Itu tuh penyebabnya sendiri tuh apa gitu? Jadi ada 2 penyebab. Pertama itu karena mungkin aku keseringan makan mie instan. Jadi waktu kecil itu no one at home gitu ya. Bapakku nggak ada, ibuku nggak ada gitu kan. Mereka kerja, dan yang ada di rumah itu kan cuma mie instan ya. Jadinya ya aku makan yang bisa aku masak gitu. Dan yang paling instan itu adalah mie instan. Mie instan. Ya kayak pulang sekolah itu, apalagi pas MTS itu kan masa perkembangannya. Jadi pulang sekolah makan terus tidur, karena kan nggak punya temen di rumah gitu, maksudnya teh tetangga nggak ada gitu, udah pada kemana. Ya, terus aku sendiri menyadari bahwa aku sendiri yang memilih untuk menjadi gendut gitu. Teh Ukoy sendiri yang memilih untuk menjadi gendut? Iya. Wow, menarik. Ya, itu diakui atau tidak ya, aku mengakui itu gitu. Aku sendiri yang memilih untuk membesarkan badanku gitu. Karena waktu itu aku
berpikir bahwa jika aku membesarkan badanku gitu, nggak akan ada cowok yang suka sama aku gitu, which is itu adalah bentuk pertahananku terhadap laki-laki gitu, karena aku tidak menerima contoh yang baik gitu. Bapakku sendiri tidak memberikan contoh yang baik sebagai laki-laki yang yang memiliki suatu hubungan gitu dengan perempuan gitu. Tidak memberikan contoh yang baik, makanya aku gak mau sakit hati gitu. Dan itu adalah bentuk pertahananku. Wow, seperti itu. Terus yang ekstrimnya itu karena aku merasa tidak berharga, merasa diabaikan gitu ya di rumah. Aku ada tapi diajak ngobrol enggak, didengerin enggak gitu kan. I feel lonely gitu. Terus ya terus aku merasa nggak dicintai gitu, jadinya ya secara psikologis gitu untuk memperlihatkan bahwa aku ada itu ya dengan membesarkan badanku. Nih gue ada gitu, kenapa sih Lu pada nggak pada peduli? Iya gitu, aku merasanya seperti itu gitu, karena aku sebenarnya struggle gitu buat hidup. Ngapain sih hidup ini gitu, kenapa gue dilahirin tapi gue dibiarkan gitu, yang pada akhirnya mungkin karena aku nggak berani buat bunuh diri gitu kan, sempat terlintas sih beberapa kali. Cuma aku masih berpikir ini orang tuaku gimana gitu, ibuku gimana. Jadinya kalau aku membesarkan badanku kan itu kayak bom waktu ya, nanti penyakit datang, ini datang, mungkin aku akan mati dengan sendirinya gitu. Itu sih hal yang paling ekstrim gitu, yang aku sadari bahwa itu yang kulakukan pada diriku sendiri gitu. Wow. Jadi nggak sesimpel gimana ya, maksudnya kalau kita dengar dari orang kan ya udah lu gendut penyebabnya pasti makanan, lu kurang olahraga, lu itu, maksudnya ternyata behind dari semua itu tuh ada banyak cerita ya Teh untuk Teteh sendiri gitu, penyebabnya. Ya berarti kalau tadi ya sering makan mie instan, kemudian ini pilihan Teh Ukoy sendiri ya untuk menghindari laki-laki, kemudian tadi merasa diabaikan gitu, dan dengan gendut ini ya mungkin gue bakalan mati dengan banyaknya penyakit itu gitu. Itu sih yang keempat yang paling ekstrim guys. Ya Allah, gue gak kebayang Teh. Dan ternyata sekarang aku gak mati-mati. Jadinya aku berpikir ya mungkin sekarang saatnya gitu untuk lebih mencintai diriku sendiri gitu. Oh, jadi sekarang maksudnya udah ada poin kesadaran buat di diri Teh Ukoy sendiri ya gitu, bahwa this is my life dan aku harus mencintai diriku sendiri, menerima semua apa yang terjadi dalam hidupku gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi Teh, kan Teteh maksudnya gendut ini sebagai sebuah pilihan bagi Teteh sendiri gitu, dengan tadi banyak hal tadi. Sempat menyesal gak sih gitu? Kenapa gue memilih menjadi gendut gitu? Ngerasa minder gitu ketemu sama teman-teman, iya ya gila yang lain mah pada good looking lah, gue kok gendut begini gitu. Iya sih, minder sih, apalagi kalau misalkan ketika aku nyari-nyari, bukan nyari-nyari, ketika ada orang yang disukai gitu kan. Oh, nyari-nyari pasangan. Kira nyari baju coba guys. Nyari-nyari baju juga kan ya minder sih, maksudnya tuh kalau nyari baju karena kan gak ada ukurannya. Jadi aku tuh harus nyari dulu informasi di mana gitu ada toko-toko yang menyediakan ukuran big size gitu ya sebelum pergi ke mall atau kemana gitu, supaya nggak capek dan nggak muter-muter gitu. Terus ini ya, tadi yang masalah pasangan itu gimana mindernya? Kan tadi maksudnya di penyebabnya itu Teh Ukoy nggak mau tuh dapat cowok gitu. Tapi terus sekarang minder. Ya kan kalau perasaan mah siapa yang tahu kan ya. Iya, ini kontradiktif jadinya. Iya, makanya. Jadinya minder ya kan orang lain kan ya pada langsing gitu ya. Aku sendiri yang gede gitu. Kadang ada itu, cuma
aku sendiri kan sifatnya itu masa bodoh ya. Ya udahlah gitu. Kalau lu suka sama gua ya pasti lu bakalan mau gitu. Atau gimana maksudnya masa bodohnya? Ya maksudnya tuh ketika tampil atau ketika sama temen-temen yang lain gitu kan. Gitu. Yang gua gendut sendiri gitu. Ya kadang mah ada mindernya sih gitu. Cuma orang lain pada stylish gitu ya, gue sendiri yang begini-begini aja gitu. Pertama sih pas itu ada rasa malu terus minder, tapi ya aku terima gitu. Oh ya udah gitu, orang begini kan keadaannya, ya udah masa bodoh lah gitu. Menarik ya, maksudnya ada perasaan minder itu tapi TUK juga mengatasi, ya udah gue begini dan membaur gitu dengan teman-teman di sana gitu. Yang mungkin nggak semua orang ya pede dengan hal seperti itu gitu, ketika minder lebih banyak mindernya gitu ketimbang pedenya. Terus kalau terkait dengan dibully, pernah nggak? Kalau misalkan dibully diejek-ejek secara langsung gitu, si Ukoy gendut bla bla bla, itu ada anak kecil sih. Anak kecil gendut paling begitu ya. Ya misalkan aku sakit hati tapi mau gimana lagi, itu anak kecil gitu. Terus paling yang lebih banyak itu ketika aku di tempat umum gitu ya, masuk restoran, masuk mana, pasti orang itu ngeliatin aku gitu kan. Itu termasuk pada body shaming ya, dalam perilaku gitu, ngeliatin orang gitu kan. Kayak apa yang salah sama gue? Apa yang salah gitu sama aku? Ternyata mereka lihat aku gendut gitu kan. Terus misalkan kayak ada temanku bilang begini, ih kok aku gendutannya itu di hadapanku gitu. Aduh iya. Aku gendutan sih, aku harus olahraga gitu. Kenapa sih lu nggak bilang aja lu juga harus olahraga gitu kan, buat ini gitu kan. Itu lebih enak ya kedengeran daripada harus bilang kok aku gendutan di depan orang yang gendut. Di depan orang yang gendut gitu. Aduh itu gimana, itu kan kalau misalkan disadari itu juga termasuk body shaming gitu. Terus ada kejadian dimana aku order ojek online, itu udah ada di depan mata gitu, cuma pas ngelihat aku wah gede gitu ya, terus dia bilang, mbak ini aduh sablekernya katanya. Iya lagi rusak katanya. Oh ya udah pak, nggak apa-apa kataku teh. Mau di report aku nggak tega gitu, aku orangnya nggak tegaan gitu kan. Orang dia juga nyari makan kan ya, dari ojek online itu malam-malam juga kasihan. Ya udah aku order lagi aja yang lain gitu. Terus kalau ngomongin gendut itu kan biasanya identiknya sama diet ya. Berencana nggak sih teh untuk diet, olahraga yang rajin gitu, biar turun berat badannya? Kalau niat mah ada. Kalau niat mah ada. Aku tahun kemarin tuh sempet kayak olahraga, makanan dijaga teratur gitu. Hanya mungkin kurang istiqomah ya, makanya sekarang naik lagi. Terus sekarang emang mau niat buat emang nurunin lagi gitu. Berapa teh targetnya? Targetnya 20 kilo. Tolong doakan biar istiqomah. Amin. Ya. Kalau tadi kan Teteh bilang kalau gendut itu kan kita banyak penyakitnya gitu. Kalau Teteh sekarang ada penyakit nggak sih yang kayak udah mulai kerasa nih kayaknya gua gini gitu? Kalau yang di dalam sih enggak. Cuma misalkan kalau jalan paling kaki. Kalau jalan kaki. Aku kan gendutnya itu dari pantat ya ke bawah gitu, gede banget gitu kan. Ya itu ya, tapi kepala TUK itu kecil tahu, emang bener ya. Yang jadi bikin malu aku itu ya pantatku dulu, karena sering disebut demplon gitu. Terus berarti sekarang Teteh udah menerima semua ini, semua yang terjadi dalam hidup Teteh, kemudian bagaimana Teteh memilih gendut juga gitu, dan bagaimana sekarang Teteh saat ini gitu. Kalau untuk menerima semua yang telah terjadi itu masih proses ya, karena guruku juga bilang bahwa dalam hidup ini sebenarnya hanya berproses gitu kan. Nggak ada yang benar-benar healing gitu, karena kan hidup itu terus berjalan kan ya. Jadi ya harus sabar gitu, berproses terus.
beliau bilang begini, kalau misalkan saya sudah menerima semuanya, semua yang terjadi, sudah memaafkan gitu ya, terus saya mencintai diri saya, dengan otomatis saya bisa mendisiplinkan diri saya gitu. Mungkin yang saya sadari sekarang sih, saya masih belum fully love myself gitu ya, masih berproses lah. Tapi udah mulai Sedikit maafin demi nggak sedikit. mereka-mereka yang tadi bikin teteh sakit hati gitu? Kalau aku sih mungkin yang belum aku terima dan maafkan itu ya yang terjadi sama aku ketika waktu aku kecil gitu. Aku juga kan pernah dibully, pembulianku itu ya diabaikan gitu sama teman-teman. Aku nggak punya teman sebenarnya waktu kecil, waktu SD gitu. Aku juga nggak tahu apa salahku gitu. Berarti kalau untuk yang masalah gendut mah ya itu nggak terlalu diambil hati gitu, cuman yang ketika SD itu ya, dan yang pengabaian itu yang bikin Teh Ukoy sangat sakit hati gitu. Struggle lah pokoknya hidup. Makasih banyak ya Teh Ukoy udah sharing di sini. Nah, sebelum ditutup, sebenarnya ini ada satu potensi yang dimiliki sama Teh Ukoy gitu. Salah satunya kalau dia itu kalau nyanyi itu keren banget, dan nada-nada tinggi itu kayak melesat gitu. Gua aja gak bisa nyanyi cuy gitu. Barangkali Teh mau menyumbangkan gitu nggak satu lagu juga sih, misalnya refnya doang gitu. Boleh sebelum kita tutup. Gitu lagu apa ya? Lagunya Andra Day. Aku nggak tahu ini pas atau enggak ya nadanya. You broken down and tired of living life a merry-go-round. You can't find a fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out. Move, mountain, we're gonna walk it out. Move, mountain, I'll rise up, rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. Udah Udah tuh. Yeay. Makasih ya Teh Ukoy untuk semuanya, untuk sharingnya, dan semoga semua yang terbaik menghinggapi hidup-hidup Teh Ukoy gitu. Amin. Untuk Terima saat kasih. ini dan selanjutnya. Terima kasih sudah diundang ya ke sini. Iya. Sudah terhormat ini. Ya Allah. Ya aku juga makasih banyak kalau udah mau sharing semuanya gitu. Oke guys, jangan lupa komen, subscribe, dan juga like, dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian gitu, biar banyak orang yang semakin banyak mendengar cerita dari Teh Ukoy gitu. Dan mungkin bagi mereka yang memiliki cerita yang sama bisa nanti DM juga Instagramnya, nanti aku taruh di description box gitu guys. Jadi see you on next video ya guys.